Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Herliana dari Pendidikan Biologi STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengelolaan sumber belajar. Apa sih sumber belajar itu? Sumber belajar memiliki pengertian yang sangat luas. Dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan oleh siswa untuk mempelajari suatu hal. Pengertian dari sumber belajar sangat luas. Sumber belajar tidak terbatas hanya buku saja, tapi dapat berupa orang, alat, bahan, dan lingkungan yang dapat mendukung proses pembelajaran. Klasifikasi. Pengertian sumber belajar sangat luas, namun secara umum ada beberapa klasifikasi sumber belajar. Association of Education Communication Technology mengklasifikasikan sumber belajar dalam 6 macam, yaitu message, people, materialis, device, teknik, dan setting. 6 klasifikasi sumber belajar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu message atau pesan, yaitu informasi atau ajaran yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Yang kedua yaitu people atau orang, yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyaji pesan, termasuk kelompok ini, misalnya dosen, guru, tutor, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu materials atau bahan, yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat atau perangkat keras, ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori materials, seperti transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan sebagainya. Yang keempat yaitu device atau alat, yakni sesuatu perangkat keras yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan, misalnya overhead proyektor, slide video tape atau recorder, dan lain-lain. Yang kelima teknik, yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan pesan, misalnya pengajaran terprogram atau modul, simulasi, demonstrasi, tanya jawab, dan lain-lain. Yang keenam yaitu setting atau lingkungan, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana pesan disampaikan, baik di lingkungan fisik ataupun non-fisik. Klasifikasi menurut teori lain. Teori lain mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 5 hal, yaitu yang pertama tempat atau lingkungan sekitar di mana seseorang dapat belajar dan melakukan perubahan tingkah laku seperti sungai, pasar, gunung, museum, dan lain-lain. Yang kedua yaitu benda, segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku peserta didik, misalnya situs dan lain-lain. Yang ketiga yaitu orang yang memiliki keahlian tertentu sehingga siswa dapat belajar sesuatu kepada orang lain. Yang keempat yaitu buku, segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh siswa. Yang kelima yaitu peristiwa dan fakta yang sedang terjadi. Manfaat sumber belajar. Sumber belajar memiliki berbagai manfaat penting dalam kegiatan pembelajaran. Sumber belajar tidak hanya bermanfaat untuk menyalurkan pesan, tetapi juga strategi, metode, dan tekniknya. Tim pengembang ilmu pendidikan dari FIP UPI mengungkapkan manfaat sumber belajar adalah memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung, menambah dan memperluas cakrawala sains yang ada di dalam kelas, memberikan informasi yang akurat dan terbaru, membantu memecahkan masalah pendidikan dalam lingkup mikro ataupun makro, memberikan motivasi positif, dan merangsang untuk berpikir kritis, merangsang untuk bersikap lebih positif, serta berkembang lebih jauh.
menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau bisa secara langsung. Komponen sumber belajar. Komponen adalah bagian-bagian yang selalu ada di dalam sumber belajar, dan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang sudah berdiri sendiri, sekalipun mungkin dapat dipergunakan secara terpisah. Komponen-komponen sumber belajar menurut Nana Sujana dan Ahmad Rifai diantaranya adalah 1. Tujuan, misi atau fungsi sumber belajar. 2. Bentuk, format atau keadaan fisik sumber belajar. 3. Pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Dan 4. Tingkat kesulitan atau kompleksitas pemahaman sumber belajar. Komponen-komponen sumber belajar tersebut dapat diuraikan lebih jauh sebagai berikut. Tujuan, misi atau fungsi sumber belajar, artinya setiap sumber belajar selalu memiliki tujuan atau misi yang akan dicapai. Tujuan setiap sumber itu selalu ada, baik secara eksplisit maupun secara implisit. Tujuan sangat dipengaruhi oleh sifat dan bentuk sumber belajar itu sendiri. Bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar satu dengan lainnya berbeda-beda. Pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Setiap sumber belajar selalu membawa pesan yang dimanfaatkan atau dipelajari oleh para pemakainya. Tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Tingkat kompleksitas penggunaan sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan pesan sumber belajar. Sejauh mana kompleksitasnya perlu diketahui. Evaluasi sumber belajar. Pengembangan sumber belajar memerlukan evaluasi untuk mengetahui mutu dari sumber belajar tersebut. Evaluasi sumber belajar IPS bentuk majalah dan mengadopsi dari evaluasi buku teks yang disampaikan oleh Mas Nur Muslis, yang kemudian disesuaikan dengan evaluasi pembuatan majalah. Evaluasi sumber belajar meliputi kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan kegrafikan. Secara lebih rinci akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penilaian kelayakan isi. Ada 3 indikator yang harus diperhatikan, yaitu kesesuaian urutan materi dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang terdapat dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan, keakuratan materi dan materi pendukung pembelajaran. Yang kedua, penilaian kelayakan penyajian. Terdapat 3 indikator yang harus diperhatikan dalam kelayakan penyajian, yaitu teknik penyajian, penyajian pembelajaran, dan kelengkapan penyajian. Yang ketiga yaitu penilaian kelayakan bahasa. Ada 3 indikator yang harus diperhatikan dalam menilai kelayakan bahasa, yaitu kesesuaian pemakaian bahasa dengan tingkat perkembangan siswa, pemakaian bahasa yang komunikatif, dan pemakaian bahasa memenuhi syarat keruntutan dan keterpaduan alur berpikir. Yang keempat, penilaian kelayakan kegrafikan. Ada 3 indikator yang harus diperhatikan dalam hal kegrafikan, yaitu ukuran buku, desain buku, dan desain isi buku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.